habis itu kalau ini beban operasional lah ya, beban usaha itu beban operasional. Tapi isunya kan kurang lebih juga sama. Apa saja sih yang menjadi komponen dari beban operasi itu? Operating expense itu komponennya apa saja? Lalu bagaimana kita melihat dan mengukur apakah beban itu sudah dicatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, valid, ya, dan tidak ada kondisi yang tidak tepat, ya, artinya tidak ada laporan yang over gitu ya, markup atau markdown ya pada sisi beban-beban tersebut ya. Nah, bagaimana dengan cara mengekualisasi ya dengan SPP yang terkait ya, baik itu SPP masa PPN maupun SPP masa PPH. Nah, karena itu sih saya berharap di kelompok ini paparan kali ini kita bisa mempertajam ya dengan contoh-contoh yang membuat teman-teman menjadi lebih ngeh gitu ya, lebih mendalam ya, lebih dalam lagi dibanding dengan yang kemarin ya. Kemarin sudah diantarkan dengan keterkaitan antara COGS dengan beberapa SPT masa. Nah, di sini mungkin pada kesempatan hari ini teman-teman yang presentasi bisa menunjukkan dengan contoh-contoh soal atau kasus yang kemudian menjadikan lebih meyakini. Dan yang kedua, saya berharap teman-teman peserta mahasiswa yang lain bisa bertanya ya, kalau memang ada yang meragukan, ada yang bingung, apa sih kaitan antara biaya tenaga kerja dengan PPh 21, bagaimana cerita dan kaitannya, silahkan itu diulas ya. Silahkan ditanyakan ya, karena lebih baik kita bertanya sekarang daripada bingung setelah kita tutup kuliah atau daripada kita bingung pada saat kita ujian. Nah, mungkin saya tidak akan panjang lebar di awal ya. Saya minta kelompok berapa ini yang akan presentasi. Silahkan, ada 2 kelompok ya. Kelompok berapa? 3, 4 atau kelompok berapa nih nyebutnya? Kelompok 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Oke, saya minta kelompok 4 terlebih dahulu untuk presentasi gitu ya. Nanti kelompok 3 akan presentasi berikutnya ya. Tapi yang pertama kita dengarkan dulu dari kelompok 4 ya. Silakan siapa yang nge-lead, boleh salah satunya. Izin Pak, saya Pak. Oke, Mas Arief, silakan Mas Arief. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Halo teman-teman, apakah sudah kelihatan? Sudah ya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian dan Bapak Fali. Sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis beban usaha dengan SPT PPh masal 21, 22, 23, 26, dan SPT masa PPN. Nah, yang jadi anggota kelompoknya ada saya sendiri, Arifan Kevin, ada Syafa, absen 26, dan ada Ulfi, absen 27. Nah, kita langsung masuk saja ke topik yang pertama, contoh struktur biaya usaha yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Kita berikan contoh dari struktur biaya usaha. Nah, biasanya biaya usaha itu dia dibedakan. Biasanya biaya usaha itu dibedakan menjadi beban penjualan dan Suaranya kurang kenceng dikit, Mbak. Bisa? tes. Ya, itu lebih bagus. Nah, jadi untuk ekualisasi biaya usaha sendiri itu membandingkan pos biaya usaha yang diduga merupakan objek pajak dari PPh pasal 21, 22, 23, atau 26, atau juga tes apakah sudah terdengar? Terdengar, Mbak? Terdengar. Baik, saya lanjutkan. Jadi
Jadi intinya ekualisasi itu membandingkan pos biaya yang diduga objek pajak PPh atau PPN yang ada di SPT tahunan badan di lampiran 17712 atau yang ada di laporan laba rugi dengan yang dilaporkan di SPT masa PPh atau SPT masa PPN dalam setahun. Next. Nah, yang pertama ekualisasi beban gaji dan PPh pasal 21. Nah, untuk contoh biaya gaji sendiri biasanya biasa disebutkan biaya gaji, upah, biaya pemasaran, asuransi ditanggung perusahaan, terus ada honorarium, bongkar muat, outsourcing, bonus, pemberian cuma-cuma, komisi, tunjangan, dan yang lain. Lalu, apabila dilakukan ekualisasi, nanti kan pada umumnya itu apabila muncul selisih, maka ini ada alasan-alasan perbedaannya. Yang pertama itu pembebanan natura dan kenikmatan dalam pos biaya yang bukan merupakan objek PPh pasal 21. Jadi kan seperti yang kita tahu, natura itu kan sebenarnya dibagi jadi dua. Ada yang boleh dibebankan, ada yang tidak boleh dibebankan. Nah, jadi kadang perusahaan itu hanya menuliskannya dalam misalnya beban gaji gitu, padahal di dalam beban gaji itu ada natura yang nggak boleh dibebankan, jadinya nanti bisa muncul perbedaan. Lalu yang kedua itu perbedaan waktu pembebanan dalam laporan keuangan laba rugi dengan saat pemotongan pajak. Jadi misalnya beban gajinya itu sebenarnya dicatatnya itu di bulan Desember, tapi ternyata dilakukan pemotongannya malah di bulan Januari. Itu kan jelas udah beda bulan, terus juga beda tahun kan, makanya bisa muncul perbedaan. Terus yang ketiga, biaya dalam laba rugi yang diduga objek PPh 21 namun telah dipotong PPh 23 atau PPh 26 dan telah dilaporkan di SPT masa PPh 23 atau PPh 26. Contohnya itu misalnya beban atas jasa keamanan. Nah, ternyata jasa keamanannya itu orang pribadi nih, bukan badan. Nah, kadang kalau misalnya salah klasifikasi jadinya malah dipotong PPh 23 bukan PPh 21. Terus yang keempat, di dalam pos biaya laba rugi itu diduga ada objek PPh 21 yang di dalamnya itu terdapat pembebanan bukan atas objek PPh pemotongan pemungutan. Jadi misalnya itu sama yang kayak satu tadi sih, natura itu. Jadi ada yang seharusnya bukan objek yang seharusnya dikecualikan, tapi ternyata dibebankannya menjadi satu. Next. Nah, yang perlu diperhatikan untuk ekualisasi PPh 21 ini, yang pertama itu apakah WP memiliki cabang. Nah, kalau misalnya WP memiliki cabang, maka diperlukan data SPT masa PPh 21 pusat dan juga cabang. Sedangkan kalau tidak, berarti tidak perlu yang cabang, kan satu aja. Nah, SPT masa yang diperlukan tuh khususnya itu adalah 17.21.1 masa Desember untuk 1 tahun pajak, 17.21.2 untuk masa Januari sampai Desember, dan 17.21.5. Nah, kalau misalnya buat refresh nih, 17.21.1 itu tuh daftar pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap. Kalau 17.21.2 itu daftar pemotongan untuk pegawai tidak tetap tapi yang non final. Dan kalau untuk 17.215 itu daftar biaya. Next. Nah, ini cara ekualisasinya. Jadi biaya gaji yang ada di laporan laba rugi dikurangi dengan penghasilan bruto atas gaji itu yang ada di SPT masa PPh pasal 21. Nah, normalnya nih itu seharusnya total biaya objek PPh 21 itu sama dengan penghasilan bruto yang dilaporkan di SPT. Nah, kalau misalnya ternyata ada selisih, maka perlu kita telusuri asal dan alasan dari selisih tersebut. Next. Lalu yang kedua, ekualisasi beban usaha dengan PPh pasal 23. Nah, ini buat refresh aja sih sebenarnya. Untuk objeknya sendiri itu ada bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan jasa. Untuk bunga, dividen, royalti, hadiah 15%, sewa dan jasa 2%. Terus untuk pengecualiannya itu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, SGU dengan hak opsi, dividen yang diterima orang pribadi atau dividen yang dikecualikan dari objek PPh. Terus ada juga bagian laba anggota persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan investasi kolektif. Terus ada SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya, dan yang pengecualian terakhir itu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur di PMK. Next. Nah, ini perbedaan yang tidak menimbulkan pajak terutang ini sebenarnya sama kayak tadi alasan kalau misalnya ada selisih nih. Jadi masih sama kayak PPh 21. Yang pertama ada perbedaan waktu antara pengakuan pembebanan di laba rugi dengan saat pemotongan. Lalu yang kedua, objek PPh 23 yang tidak dibebankan sebagai biaya tetapi dikapitalisasi dalam aset. Jadi contohnya ini misalnya biaya atas itu mesin nih, pembelian mesin. Dia nyatanya biaya atas pembelian mesin, padahal atas pembelian mesin tersebut ada penggunaan jasa instalasi mesin. Nah, jasa instalasi mesin ini kan bisa dikenakan PPh 23 ya. Nah, karena dia bebaninnya atas nama biaya pembelian mesin atau jadi menambah aset mesin, nah jadinya malah nggak dipotong PPh 23. Terus yang ketiga, biaya dalam laba rugi yang diduga objek PPh 23 namun telah dipotong PPh 21 atau 26 dan dilaporkan dalam SPT masa PPh 21 26. Ini kebalikan yang tadi, jadi misalnya ternyata penghasilan diterima oleh WP Badan tapi ternyata malah dipotongnya itu PPh 21 karena dikira yang menerima itu wajib pajak orang pribadi. Yang keempat, di dalam pos biaya laba rugi diduga objek PPh 23 yang juga terdapat pembebanan bukan atas objek PPh output. Contohnya ini misalnya kalau misalnya penggunaan jasa tapi ada pembayaran ke pihak ketiga, itu kan pembayaran ke pihak ketiga sebenarnya bukan objek output, tapi ternyata karena nyatatnya itu beban jasa, misalnya jasa perbaikan gitu, nah jadinya malah kena output 23. Terus yang terakhir, objek PPh pasal 23 tersebar di pos biaya yang tidak terduga terdapat pengeluaran objek PPh pasal 23. Next. Nah, ini untuk contoh-contohnya sendiri, misalnya itu sewa selain objek PPh 4 ayat 2, berarti sewa selain tanah dan bangunan, misalnya sewa mesin. Baik, selanjutnya adalah ekualisasi beban usaha dan PPh pasal 22. Nah, next. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, PPh pasal 22 itu adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan deimpor. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja beberapa objeknya, yaitu yang pertama, pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau OP pemegang izin usaha pertambangan. Ini dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN, dan yang memungut adalah badan usaha yang melakukan pembelian. Next. Lalu untuk perusahaan yang melakukan impor barang, nanti akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,5% sampai 10% tergantung dengan barang yang diimpor, dan disetor paling lama 1 hari kerja setelah pemungutan, dan dilaporkan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya. Next. Nah, untuk perusahaan yang melakukan penjualan BBM, BBG, dan pelumas, ini dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,25% untuk BBM yang dilakukan oleh SPBU Pertamina, 0,3% untuk BBM yang dijual oleh SPBU bukan Pertamina, BBG sebesar 0,3% dan pelumas 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Lalu untuk perusahaan yang melakukan penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri akan dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari pengenaan PPN. Lalu untuk penjualan emas batangan di dalam negeri dikenakan 0,45% dari harga jual emas batangan. Nah, keduanya ini disetorkan paling lama 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
Lalu perusahaan yang melakukan pembelian barang oleh bendahara atau KPA ini dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan dilaporkan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Penyetoran oleh KPA atau pejabat penandatanganan SPM dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. Sedangkan untuk bendahara pengeluaran paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Lalu untuk penjualan barang yang tergolong sangat mewah, ini dikenakan tarif 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, ini yang memungut adalah BP Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Lalu untuk ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, ini dikenakan 1,5% dari nilai ekspor atau FOB, disetorkan paling lama saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean dan ekspor dan dilaporkan paling lama tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Lalu untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri atau ekspor sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dalam pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspor dikenakan tarif 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Lalu untuk penjualan barang oleh BUMN, ini dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Lalu penjualan hasil produksi oleh badan usaha tertentu dikenakan tarif 0,1% sampai 0,45% tergantung dari barang yang dijual. Lalu keduanya ini disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, kaitannya dengan ekualisasi SPT masa PPh 22, untuk melakukan ekualisasi ini dapat dilihat pada SPT masa PPh pasal 22 serta bukti potong PPh pasal 22. Nah, di SPT masa PPh pasal 22-nya ini terdapat keterangan impor, pembelian barang oleh BUMN dan anak usaha, lalu pembelian dari pedagang pengumpul. Sedangkan untuk bukti potongnya terdapat keterangan pembelian barang dari distributor semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, pembelian kendaraan bermotor, pembelian BBM, BBG, pelumas, dan yang terakhir pembelian barang sangat mewah yang sudah yang tarif-tarifnya sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada tes. Apa kedengaran, guys? Halo? Kedengaran. Kedengaran. Ini ada selanjutnya ekualisasi biaya usaha dengan SPT masa PPh 26. Ini objeknya seperti yang kita tahu di waktu semester 4 kemarin di Potput sama PPh Potput. Ini objeknya beban jasa ke WPLN, terus ada dividen ke LN juga, bunga non-bank ke LN, royalti, pengalihan saham oleh induk di LN, juga beban premi asuransi ke WP asuransi LN. Ini kenapa dia melakukan ekualisasi biaya usaha di SPT masa PPh 26 itu alasannya sama aja kayak alasan yang tertera pada ekualisasi SPT masa PPh 21 atau 23. Yang jadi pembedanya adalah bahwa ini dia transaksinya berjalan dengan wajib pajak luar negeri. Oke, next. Ini yang selanjutnya ada ekualisasi biaya usaha dalam SPT PPN. Ini kita membandingkan biaya usaha dalam laporan keuangan dan SPT tahunan wajib pajak dengan DPP PPN, masukan terkait biaya usaha tersebut. Seperti yang kita udah bahas pada minggu yang lalu, ini ada komponen HPP. Terus ini dalam ada poin 1, 2, 3, 4, ini akan menjadi komponen HPP yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Terus ini di bawahnya ada beban jasa profesional kayak objek PPh pasal 21, 22, dan 23, dan 26.
terus ada beban jasa kena pajak luar negeri, sama royalti di barusan di ekualisasi SPT masa 26. Nah, pajak masukannya ini ada peraturannya itu dibersihkan dulu pajak masukan tahun lalu ditambah dengan penarikan pajak masukan di tahun berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan pada SPT ekualisasi beban usaha pada SPT masa PPN. Sebenarnya bagaimana sih ketentuan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas PPN? Nah, yang kedua, bagaimana ketentuan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan? Nah, maka kita akan lihat SPT masa PPN bagian 3. Ini seperti yang kita tahu pada semester-semester yang lalu, waktu kita bahas PPN dan PPNBM, kita sudah diajari untuk mengisi formulir 111 B1. Ini SPT masa PPN. Nah, ini kan bagian formulir AB ini kan adalah rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Jadi ini menjadi hasil dari pengisian SPT masa PPN formulir B1, formulir B2 untuk ini. Formulir B2 kan isinya pajak masukan yang dikreditkan atas perolehan BKB JKP. Dalam kata lain, pajak masukan yang dimasukin di sini adalah pajak masukin yang dia dapat dikreditkan. Sedangkan kalau kita lihat di formulir 11B3, 1111B3, ini kan seperti yang kita tahu sebelumnya, ini daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang dapat fasilitas. Nah, sedangkan tadi aku udah kemarin aku udah coba search di Ortex ya teman-teman. Jadi ada peraturan mereka bahas tentang perlakuan pajak masukan sebagai biaya usaha. Jadi aku dapat 2 peraturan ini. Pertama dari peraturan pemerintah. Terus ini di dalam pasal 10-nya ternyata pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN dan PPNBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan pajak masukan tersebut benar-benar telah dibayar dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi PPN masukan yang harusnya dimasukin di formulir 1111B3 ini bisa dijadikan sebagai biaya usaha yang dijadikan untuk mengurangi penghasilan bruto wajib pajak. Ditambah lagi dengan perlakuan pajak masukan yang dapat dikreditkan itu sebenarnya bagaimana sih? Kan kalau seperti yang kita udah bahas kan di formulir 1111B2 seperti yang kita bahas semester-semester yang lalu, ini kan harusnya kita masukin pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP JKP dalam negeri. Dengan kata lain, PM yang dapat dikreditkan kita masukin ke sini jumlahnya. Sedangkan pada di Ortex itu mereka bikin satu sebelumnya. Saya sebenarnya belum tahu ini peraturan dari mana, cuma saya screenshot dari salah satu yang jawab di sana. Jadi ada keterangan yang harus dilaporkan pada formulir 1111B3. Nah, seperti yang kita tahu, yang pertama itu di B3 itu faktor pajak yang menurut ketentuan dapat dikreditkan sebagai pajak masukan, namun tidak dikreditkan oleh pengusaha kena pajak, dimasukin ke B3. Jadi dengan demikian formulir 11B3 itu berisi daftar pajak masukan yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dikreditkan. Jadi sebenarnya perlakuan pajak masukan yang dapat dikreditkan itu ternyata DJP memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk dimasukkan sebagai pajak masukan atau dibuat sebagai beban usaha. Itu sejauh penangkapan saya begitu. Tapi kurang tahu nanti kalau misalkan Bapak Fali mau meralat. Tapi menurut saya mereka dengan kata lain DJP memberikan pilihan kepada wajib pajak terhadap pajak masukan yang dapat dikreditkan dimasukkan sebagai pajak masukan di formulir B2 atau sebagai beban usaha yang digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto. Ini PM atas penyerahan terutang dan tidak terutang. Pada pasal 9 ayat 6 Undang-Undang PPN, apabila dalam suatu masa pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tadi tidak dapat diketahui dengan pasti,
jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan peraturan Kementerian Keuangan. Jadi pedoman penghitungan itu nanti diatur di PMK 135 garing PMK 011 garing 2014. Itu contoh, ada lampirannya tentang contoh-contoh soalnya, nanti teman-teman bisa cek. Kemudian ini ada penyerahan PPN seperti yang sudah kita bahas pernah, penyerahan PPN terutang dan penyerahan tidak terutang terhadap barang dan jasa yang dikenai PPN sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang PPN, sedangkan untuk tidak terutang yang tidak dikenai PPN sebagaimana pada pasal 4A Undang-Undang PPN. PKP yang melakukan kegiatan, yang pertama, usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan sebagian lagi tidak. Nah, yang kedua, PKP yang melakukan kegiatan menghasilkan barang kena pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam penyerahan tidak terutang pajak. Kemudian yang ketiga, PKP yang melakukan kegiatan mengolah dan memanfaatkan BKP yang pada angka 2, sehingga BKP atas seluruh penyerahan tersebut menjadi terutang pajak. Artinya BKP yang ada di nomor 2 tadi, yang kedua, diolah oleh perusahaan atau WP, sehingga menjadi BKP terutang, barang kena pajak yang terutang pajak. Kemudian perlakuan PPN masukan. Jumlah ini terhadap 3 kegiatan yang dilakukan oleh PKP ini, terhadap perlakuan PPN masukannya adalah, yang pertama, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan terutang pajak dihitung menggunakan pedoman perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ini pedomannya sama kayak tadi yang di PMK 135. Kemudian yang kedua, seluruh pajak masukan yang sudah dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP atau pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean dapat dikreditkan. Nah, ini ada rumusnya teman-teman terhadap pengkreditan PM tadi. Pengkreditan PM pada saat perolehan BKP dan JKP. Nah, ini ada rumusnya. Jumlah pajak yang dikreditkan sama dengan jumlah pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP dikalikan dengan persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan terutang terhadap penyerahan sebelumnya. Nah, yang kedua ini ada perhitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ini untuk yang kedua ini dia dilakukan setiap tahun, diperhitungkan dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada suatu masa pajak paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Sama kayak PPh di bulan Maret. Tapi pokoknya perumusannya itu dia bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Perumusannya itu adalah yang pertama, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam satu buku sama dengan jumlah pajak yang dapat dikreditkan atas perolehan JKP dan BKP dan atau JKP kali persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 tahun. Nah, ini rumus pertama dilakukan untuk BKP atau JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, jumlah yang dikreditkan sama dikalikan dengan persentasenya untuk masa manfaat yang kurang dari sama dengan 1 tahun. Nah, ini penggunaan rumus-rumus ini tadi kembali lagi teman-teman, dia masuk ke pedoman penghitungan yang diatur dengan PMK 135, PMK 011 tahun 2014. Izin Pak, ini materinya sudah selesai, apa langsung masuk studi kasus atau pertanyaan dulu? Langsung studi kasus dulu, langsung. Oke Pak, baik. Oke, lanjut, kita masuk ke studi kasus. Yang pertama, ini ada soal kasus yang diambil dari soal yang tahun lalu. Silakan, Ulfi dan siapa? Jadi pertama, seperti yang dibilang Hans tadi, ini kita ambil dari soal UAS PK Instan tahun 2018-2019. Nah, diketahui itu pertama karakteristik dari perusahaannya sendiri yaitu PT Omar Bakri. Dia itu bergerak di bidang perkebunan, pengolahan, dan perdagangan hasil tanaman dan industri. Nah, habis itu untuk laporan keuangannya sendiri diketahui untuk di HPP ini ada pembelian serta ada gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan. Nah, untuk pembelian ini karena dia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, maka
bisa jadi terdapat potensi PPh pasal 22. Sedangkan untuk gaji, upah dan kesejahteraan karyawan itu bisa potensi PPh pasal 21 atau 26. Next. Next. Nah, ini selanjutnya untuk biaya operasi umum, ini banyak nih biayanya. Nah, untuk biaya atas bongkar muat dan pelabuhan itu merupakan potensi atas PPh pasal 23, komisi penjualan itu untuk PPh pasal 21 atau 26, lalu gaji dan tunjangan lainnya itu PPh pasal 21 26. Nah, jasa profesional ini bisa 21, 23, 26. 21 kalau orang pribadi wajib pajak dalam negeri, 23 kalau yang menerima badan, dan 26 kalau yang menerima wajib pajak luar negeri. Terus sewa ini sebenarnya bisa potensi 23 dan 4 ayat 2. 4 ayat 2 kalau tanah dan bangunan. Terus untuk transportasi ini dia bisa kalau misalnya jasa transportasi berarti potensi atas PPh pasal 23, 15 kalau misalnya yang charter kapal laut, pesawat itu, terus 26 kalau misalnya ternyata dia jasa transportasi tapi atas WPLN. Terus untuk perbaikan pemeliharaan ini juga bisa 21, 23, 26, dan keamanan ini juga sama 21, 23, 26. Next. Nah, terus untuk di beban lain-lain itu ada beban keuangan nih. Nah, setelah dilihat CALK-nya yang disediakan di soal itu ada Credit Suisse AG Singapura. Nah, ini bisa jadi objek PPh pasal 26 karena pembayaran atas utang ke perusahaan yang ada di Singapura. Next. Nah, selanjutnya diketahui ada data SPT masa PPh pasal 21. Nah, kalau misalnya dijumlah totalnya itu untuk DPP 155 miliar sekian dan untuk total PPh-nya itu 8 miliar sekian. Next. Nah, kalau misalnya kita cek tadi satu-satu dari data yang ada di laporan keuangan, ini dengan asumsi komisi penjualan itu dia diterima oleh orang pribadi, asumsi kalau jasa profesional itu juga diterima oleh orang pribadi, terus perbaikan dan biaya atas perbaikan, pemeliharaan, dan juga biaya keamanan juga diterima oleh orang pribadi. Maka total DPP PPh pasal 21 yang menurut laporan keuangan itu 275 miliar. Sedangkan yang dilaporkan di SPT itu 155 miliar sekian, sehingga ada selisih sekitar 120 miliar. Next. Nah, ini asumsi alasan dari adanya selisih tersebut. Bisa jadi di dalam biaya gaji yang disajikan di laporan keuangan ternyata termasuk natura yang tidak boleh yang tidak menjadi objek pajak PPh pasal 21. Terus bisa jadi juga adanya perbedaan waktu dalam pembebanan biaya gaji dan dalam masa pemotongan PPh 21. Terus untuk jasa profesional, biaya keamanan, terus perbaikan dan pemeliharaan diterima oleh WP Badan. Next. Nah, selanjutnya diketahui juga data SPT masa PPh pasal 23, 26 itu nihil. Nah, untuk soal sendiri sebenarnya itu nggak ada data SPT masa PPh pasal 22, jadi kami samakan saja, kami anggap juga nihil. Next. Nah, terus ini kalau misalnya kita melihat dari biaya-biaya atas beban usaha yang ada di laporan keuangan yang bisa menjadi objek PPh pasal 21, yang pertama beban atas bongkar muat dan pelabuhan. Nah, terus yang kedua itu ada beban atas jasa profesional dengan asumsi diterima oleh badan. Kalau misalnya sewanya itu bukan tanah dan bukan bangunan. Terus atas jasa transportasi, terus beban atas jasa perbaikan dan pemeliharaan, dan beban atas jasa keamanan. Tentu semuanya dengan asumsi diterima oleh WP Badan. Nah, total DPP-nya itu ada 105 miliar. Sedangkan karena diketahui SPT masa PPh-nya nihil, berarti perusahaan sebenarnya tidak lapor. Jadi sehingga ada selisihnya itu sebesar 105 miliar. Next.
Nah ini, kalau misalnya ternyata nih perusahaan itu melaporkan SPT masa PPh pasal 23, terus setelah dibandingkan data DPP yang ada di laporan keuangan dengan data yang ada di SPT masa PPh 23 ternyata ada selisih, nah ini asumsi-asumsi ya, yang bisa menjadi alasan dari munculnya selisih tersebut. Yang pertama itu ya perbedaan waktu pengakuan pembebanan sama waktu pemotongan pajaknya. Terus bisa jadi terdapat salah pengklasifikasian. Jadi ada jasa-jasa yang dianggapnya itu diterima WP Badan, tapi ternyata diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Terus untuk sewanya itu bisa jadi sewanya itu ternyata bukan sewa atas tanah atau bangunan. Terus misalnya nih, tadi kan ada biaya bongkar muat. Nah, biaya bongkar muat sendiri kalau misalnya di S1013 PJ 300 jasa pelabuhan itu dikenakan PPh 23. Tapi kan bisa jadi kalau misalnya bongkar muat di pelabuhan itu misalnya ada tenaga kerja tidak tetap yang dipekerjakan oleh perusahaan, misalnya untuk mengangkut barang-barangnya atau bagaimana. Jadi bisa jadi ada sebagian dari biaya bongkar muat itu sebenarnya diterima WPOP, jadi sebenarnya objek dari PPh pasal 21. Terus ini sama juga seperti bongkar muat, bisa jadi sebagian dari biaya transportasi itu merupakan biaya atas supir. Supir ini kan PPh orang pribadi nih, wajib pajak orang pribadi, maaf. Jadinya dikenakan PPh pasal 21. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulfi. Baik, selanjutnya untuk ekualisasi PPh pasal 22 dari laporan keuangan yang tadi sudah ditampilkan, itu satu-satunya yang berpotensi PPh pasal 22 adalah akun pembelian. Di situ akun pembelian terdapat 163 miliar 250 juta. Nanti akan ini diasumsikan pembelian ini untuk bahan baku keperluan industri atau ekspor sektor perkebunan dengan tarif 0,25% dan potensi pajak PPh pasal 22-nya 408 juta 37.500. Nah, jika perusahaan melaporkan SPT masa PPh pasal 22 dan ternyata ada selisih, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, terdapat pembelian yang tertera pada SPT yang ternyata bukan pembelian atas bahan-bahan baku untuk keperluan industri perkebunan. Yang kedua, terdapat sebagian barang yang awalnya diduga objek PPh pasal 22 ternyata merupakan bahan baku yang tidak dipungut PPh pasal 22. Seperti pembelian kayu balok, papan yang itu sebenarnya dipungut PPN sebesar 10% dari nilai penyerahan. Next. Lalu ekualisasi PPh pasal 26 di beban keuangan tadi terdapat bunga kredit dari Singapura sebesar 891 miliar 234 juta. Ini juga merupakan objek PPh pasal 26. Untuk tarifnya 20% PPh pasal 26 atau menurut tarif P3B antar negara. Lalu jika perusahaan melaporkan SPT PPh pasal 26-nya dan terjadi perbedaan antara pemeriksa dan perusahaan, maka kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan kurs mata uang asing, yang kedua adalah sebagian beban atas gaji, upah, dan tunjangan lainnya, komisi penjualan, jasa profesional, transportasi, perbaikan dan pemeliharaan, dan keamanan yang tadinya masuk PPh pasal 21 ternyata itu diterima oleh PPLN dan harus masuk ke PPh pasal 26. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hans. Oke, di soal kita mendapat data terhadap SPT pajak pertambahan nilai oleh wajib pajak. Dari keterangan yang kita dapat di sini dari SPT masa PPN dari bulan Januari, Februari, Maret hingga Desember sudah diketahui DPP dan
pajak keluaran dan pajak masukan yang sudah diberikan. Berarti istilahnya ada beberapa penyerahan yang sebenarnya tidak terutang pajak pertambahan nilai. Sehingga di kolom yang selanjutnya, yang paling kanan, kita dapat keterangan SPT kurang atau lebih bayar. Nah, kita sudah dapat total DPP, PPN keluaran, dan pajak masukan, serta SPT, serta dia kurang atau lebih bayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, diketahui bahwa PT Omar Bakri ini tidak memungut PPN atas penjualan karet dan TBS atau tandan buah segar. Selain itu, PKP juga tidak pernah melakukan pembayaran PPN di asal luar negeri, sedangkan mereka pakai. Nah, untuk ekualisasinya sendiri, dari data yang sudah kita dapat dari soal tersebut, maka kita bisa ketahui bahwa PPN pajak keluarannya tertera pada total sebesar 100.052.800.000. Berarti dengan kata lain DPP atas penyerahan yang telah dipungut PPN itu tinggal dikali 10, yaitu 1.528.000.000. Berarti ada penjualan dalam laporan laba rugi sebesar 1.504.000.000, sehingga selisih atas penyerahan yang belum dipungut PPN adalah sebesar 504.289.000.000. Nah, kami asumsikan alasan selisihnya ini adalah yang pertama tadi itu dia penjualan karet dan tandan buah segar atau TBS-nya nggak dipungut PPN sama perusahaan Omar Bakri ini. Sedangkan harusnya kedua komoditi ini, karet sama TBS atau tandan buah segar ini, tetap dikenakan PPN sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 PJ 2014 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang mengatur bahwa karet dan tandan buah segar atau TBS itu termasuk dalam barang yang dikenakan PPN. Nah, yang kedua juga kita kita perhatikan bahwa pembayaran jasa luar negeri yang tadinya tidak dipotong oleh perusahaan itu harusnya dikenakan sebagai impor JKP dengan tarif 10%. Ya, sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Kami persilakan. Ya, sebelum teman-teman ada yang bertanya atau menanggapi, tadi ada menyebut nama saya dengan apa tadi? Kalau nggak salah masalah PM ya, Mas ya, antara yang di Iya, Pak. tiga ya. Jadi betul statementnya kurang lebih begitu ya. Jadi PM itu pajak masukan yang dibayarkan atas perolehan barang atau jasa, default-nya kan menjadi pengkredit ya, pengurang dari PPN ya, mengurangi pajak keluaran ya. Itulah idealnya ya dengan konsep PKPM yang ada di kita. Menjual barang memungut PPN, membeli barang dipungut PPN ya. Maka apa yang dipungut ya, kurangi dengan yang telah dipungut. Apa yang dia memungut dikurangi dengan yang dipungut pada saat dia membeli ya. Itulah PKPM. Nah, namun demikian, karena ada aturan syarat formal dan material dari sebuah faktur untuk dapat dikreditkan, maka ada kondisi faktur pajak yang kemudian tidak dapat dikreditkan. Ya, maka dilaporkan di dalam 1111 B3 ya dari sisi PPN. Ya. Nah, problemnya adalah ketika tidak bisa dikreditkan dari sisi PPN, toh kenyataannya dia itu keluar duit. Kenyataannya dia itu bayar PPN, kenyataannya itu dia bayar atas barang. Ya, jadi misalnya memang barang itu benar-benar dibeli, ya, memang dia sudah keluar duit atas jumlah tersebut. Maka hanya karena syarat formal tidak terpenuhi, maka PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Rugi dong kalau begitu. Ya oke, dia rugi dari sisi PPN karena nggak bisa dikreditkan. Tetapi karena kenyataannya arus barangnya ada, arus kasnya ada, semua dapat dibuktikan, maka agar dia tidak rugi dua kali, maka ini tergeser menjadi
cost atau expense dari sisi PPh. Nah, itu memang betul ya. Meskipun tentu saja kalau itu dianggap sebagai opsional atau pilihan, ya orang pasti prefernya dikreditkan sebagai PM karena mengurangkan langsung ya dibanding hanya sekedar sebagai beban. Ya, kalau disuruh memilih prefernya pasti jadi PM dulu ya. Namun ketika PM itu tidak dapat dikreditkan, maka dia dapat diakui sebagai expense untuk keperluan mengurangi menambah beban yang otomatis mengurangi pajak penghasilan. Itu setuju ya, seperti itu memang pernyataannya. Kemudian tadi saya sedikit tertarik ya dengan yang kalau nggak salah di bahasan terakhir ya, TBS ya atau apa tadi ya, ada industri sektor ya. Memang itu bagi perusahaan yang bergerak di bidang itu, kemudian dia membeli karetan dan buah segar gitu ya, yang dicontohkan dalam kasus ini, memang sejak adanya SE 24 tahun 2014 ya, ini memang ada tambahan alat untuk menguji ya, alat untuk mengevaluasi karena sebelumnya dia dapat fasilitas bebas PPN ya, begitu dengan SE 24 itu menjadi tidak dapat fasilitas, artinya kemudian dia harus pungut itu PPN. Nah, artinya dengan adanya PPN, maka ada dua sisi yang bisa diperhatikan, yaitu dia ada PPh pasal 22 karena pembelian barang dan buah segar dan seterusnya ini, tapi di sisi lain dia juga harus bayar PPN pajak yang akan menjadi pajak masukan bagi dia saat membeli dari petani atau pedagang lainnya. Betul ya, di alat ekualisasi tambahan karena adanya perubahan putusan Mahkamah Agung tadi. Itu mungkin komentar sedikit dari saya. Silakan dapat silakan. Ya, baik teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau memberi pertanyaan kepada kelompok 4, kami persilakan. Izin bertanya. Oke, silakan Hidayat. Izin bertanya, nama saya Dayak Suma Parikesit, mengenai PPh, ekualisasi PPh bagian pasal 23, misalkan ditemukan ada biaya lain-lain atau biaya promosi tentang mixing film atau biaya promosi film gitu. Nah, ternyata di bagian tersebut ditemukan biaya yang masuk ke daftar yang tidak ada daftar normatifnya. Nah, kan kalau kita tahu biaya yang nggak ada daftar normatifnya nggak bisa dijadikan pembebanan di pajak. Nah, misalkan kalau kayak gitu, apakah akan tetap dijadikan dasar ekualisasi PPh 23? Jadi kayak tetap dianggap objek PPh 23 atau tidak gitu karena nggak ada daftar normatifnya. Nah, habis itu kalau misalkan dianggap jadi ekualisasi PPh 23, apakah bisa dijadikan beban di PPh badan di akhir tahun gitu? Terima kasih. Siap, terima kasih Hidayat. Apakah teman-teman ada pertanyaan yang lain? Langsung ditanggapin kalau belum ada yang lain, Mas. Ya, oke. Mungkin bisa dijawab oleh teman saya, Syafa dan Ulfi. Silakan. Ya, izin menjawab. Nah, kan tadi kan pertanyaannya kalau misalnya ada beban promosi tapi nggak ada daftar normatifnya, itu tetap jadi objek untuk ekualisasi atau enggak. Nah, kalau yang kita tahu nih,
tanpa daftar normatif itu kan sama dengan nggak bisa dibebankan. Nah, karena nggak bisa dibebankan itu kan berarti harus dikoreksi, koreksi positif kan berarti. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ternyata nggak bisa dibebankan, berarti seharusnya kalau menurut saya ya itu nggak jadi objek ekualisasi ya, karena ekualisasi itu kan kayak misalnya bisa digunakan untuk mencari potensi yang masih ada dari laporan tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata untuk selisih dari hasil ekualisasi terus nyata-nyatanya udah jelas nih nggak ada daftar nominatif, nah jadinya nggak bisa dibebankan, otomatis kan ya udah jelas gitu selisihnya dari mana. Jadi ya bukan objek PPh 23 kayak gitu. Emang nggak ada potensinya dari daftar itu, dari beban promosi itu, maaf. Terus kalau untuk yang bisa dibebankan di tahun depan atau enggak, ini jawaban saya pribadi ya, dia kan misalnya di tahun lalu dia udah bebanin promosi tapi nggak ada daftar nominatifnya. Terus kalau misalnya mau dibebanin di tahun depan kayak udah nggak nggak relevan gitu, soalnya dia data tahun lalu kok dibebaninnya di tahun ini meskipun biar ada daftar nominatif nih kayak gitu, tapi kan ya udah beda tahun. Tapi itu jawaban saya pribadi. Kalau misalnya ada yang mau menyanggah atau gimana silahkan monggo. Bagaimana Hidayat tanggapannya? Apakah sudah cukup menjawab? Sepertinya sudah cukup menjawab jawaban dari Mbak Syafa. Terima kasih. Siap, terima kasih kepada Hidayat. Teman-teman lain kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan lagi. Silakan. Oke, saya tambahin sedikit ya tadi penjelasan dari Mbak Salsabila ya. Nah, jadi prinsipnya kan begini ya, yang perlu dicermati terlebih dahulu ketika kita menyandingkan antara beban pada satu titik ya dengan objek withholding misalnya. Itu kan ada dua sisi gitu ya. Pada saat dari sisi beban ya, itu muncul isunya adalah apakah deductible expense dan non deductible expense ya. Itu prinsipnya. Kemudian pada saat kita berbicara withholding tax ya, pemotongan atau pemungutan, berarti itu aliran penghasilan bagi lawan transaksi kita, maka itu pilihannya adalah taxable atau non taxable. Nah, taxable dan non taxable. Ini dulu yang perlu kita sama-sama paham. Ketika suatu beban itu deductible dapat dikurangkan, maka normalnya dalam kondisi umum common, ketika dia deductible dapat dikurangkan pasti akan mengandung unsur taxable. Ya, ini common ya, kondisi common. Misalnya karena kita mengurangkan beban gaji itu dapat dikurangkan, maka beban gaji itu menjadi taxable. Ada objek PPh pasal 21. Maka inilah gunanya kita mengekualisasi. Ada beban gaji equal nggak dengan data pemotongan PPh pasal 21. Karena prinsip normalnya deductible ketemunya sama taxable. Nah, kemudian berkebalikan dengan itu, kontrarionya adalah non-deductible itu akan berkaitan dengan non-taxable. Ketika tidak boleh dikurangkan, maka kemudian menjadi tidak kena pemotongan pajak. Contoh masih terkait dengan tenaga kerja. Kalau imbalan itu diberikan natura, maka dia non-deductible expense. Ketika dia non-deductible expense, maka tidak akan ada pemotongan PPh pasal 21, non-taxable. Nah, inilah kemudian yang kita baca pada saat mengekualisasi. Kalau tiba-tiba beban gaji kok
tidak balance dengan pemotongan PPh pasal 21, berarti ada yang tidak equal, ada yang selisih. Selisihnya itu kita cari sebabnya. Apakah potensi ataukah karena kesalahan hitung atau karena memang dimaklumi secara ketentuan seperti yang tadi disebutkan gara-gara kurs, beda waktu dan seterusnya. Nah, ini defaultnya ya. Meskipun dalam kondisi terhati-hati ada kondisi yang kadang-kadang ekstrim. Apa ekstrimnya? Deductible tapi non taxable. Ekstrim. Dapat dikurangkan tapi nggak kena pajak. Adakah itu? Ada, tapi ini pasti berkaitan dengan fasilitas. Contohnya Natura di daerah terpencil. Itu deductible, tetapi tidak pernah jadi objek pajak bagi karyawan. Ya, itu fasilitas kan. Atau pemberian makan di makan siang, itu kan Natura, tapi dikecualikan sehingga boleh jadi expense, deductible, tapi tidak pernah taxable bagi karyawan. Nah, kalau ini nggak akan ketemu ketika kita ekualisasi ya dalam kondisi karena dia abnormal begitu ya. Normalnya deductible dengan taxable. Ini deductible tapi ketemunya sama non taxable. Ya, tapi itu kondisi yang abnormal atau anomali ya, bukan kondisi yang umum ya. Pun demikian juga ketika ada non deductible tapi taxable, itu apes banget. Ya, tidak bisa dikurangkan lalu kena pajak. Apakah ada? Ada expense. Ya. Apapun itu bentuk dividennya, termasuk dividen terselubung ya, tetapi dampaknya adalah dia harus tetap dipotong PPh ya, withholding tax. Nah, kembali kalau ke pertanyaan tadi apa tadi contohnya kan tidak adanya daftar nominatif berarti promosinya itu non deductible, tidak bisa dikurangkan. Nah, karena dia ini menganut prinsip yang umum general, dia non deductible dan non taxable, ya. Karena dia tidak tidak dapat dikurangkan, dia tidak mengandung unsur pemotongan pajak, ya, tidak perlu ada withholding tax. Sebab kalau dia misalnya entertain atau apapun tadi ya, promosi, kemudian dia tidak bisa membuat daftar nominatif, itu artinya dia tidak bisa menyebutkan siapa lawan transaksinya. Maka otomatis karena dia tidak bisa menyebutkan lawan transaksinya, dia tidak bisa memotong siapa itu. Karena dia tidak bisa memotong, konsekuensinya dia tidak bisa membebankan. Kan kalau dibalik seperti itu. Kalau dia misalnya tahu siapa lawan transaksinya, dia bisa motong, ya mestinya dia bisa membuat daftar nominatif. Agak lucu kalau dia bisa memotong tapi nggak bisa membuat daftar nominatif. Ya, jadi tadi ya inline saja itu konsisten. Ketika nggak bisa membuat daftar nominatif, dia nggak motong, ya memang begitu naturalnya. Ya. Atau dibalik karena dia nggak bisa memotong karena tidak mengetahui siapa ini yang harusnya dipotong, konsekuensinya dia nggak bisa membuat daftar nominatif. Ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, kita applause, apresiasi dengan apa yang dipaparkan baru saja. Terima kasih atas paparan dari kelompok 4. Ya. Dan selanjutnya saya berikan waktu kepada kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini bisa langsung cerita kasus yang yang sudah dituangkan dalam presentasinya untuk diceritakan ya. Jadi yang cerita teorinya bisa di-skip, bisa langsung membahas contoh kasus atau bagaimana proses ekualisasi itu dilakukan ya dengan simulasi. Silakan kelompok 3. Tadi saya lihat ada apa saja nih ya. Nah, ini ada Mas Fauzan, Rani, dan Mbak Fania ya, silakan. Permisi Pak, izin share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Fania. Baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, semoga masih semangat. Kelompok
3 beranggotakan Rani, Marcella Chandra, Muhammad Fauzan, dan saya sendiri, Fania Rani. Kita akan langsung membahas tentang studi kasus. Soal yang kami ambil adalah soal UAS atau ujian akhir semester ALK tahun 2018, teman-teman. Jadi ini punyanya kakak tingkat. Oke, untuk yang pertama adalah ekualisasi pajak penghasilan pasal 21. Nah, yang pertama ini keterangannya adalah objek pajak penghasilan pasal 21 itu ada gaji karyawan lokal, tunjangan karyawan lokal, dan fee motivator. Kenapa di sini sebelumnya ada gaji karyawan lokal? Karena sebelumnya ada yang SPLN. Nanti kita akan lihat di soal aslinya ya, teman-teman. Lalu yang kedua, objek PPh pasal 21 menurut laporan keuangan tahun 2016 adalah sebesar 970 juta. Nah, tapi jika kita melihat menurut SPT masa tahun 2016, objek PPh 21-nya adalah 1 miliar 20 juta. Nah, ini ya tadi teman-teman, kenapa memang pada soalnya disebut gaji karyawan lokal. Oke, pertama di sini kita lihat dulu yang bagian dari PPh pasal 21. Oke, yang pertama ada gaji karyawan lokal, di sini sebesar 800 juta rupiah. Lalu ada tunjangan karyawan lokal, di mana ini termasuk masuk ke PPh pasal 21, yaitu sebesar 52 juta, dan ini adalah motivator, fee untuk motivator sebesar 168 juta. Oke. Oh, maaf teman-teman. Jadi yang menurut laporan keuangan itu 1 miliar 20 juta dan menurut SPT itu 970 juta. Jadi di sini ada selisih sebesar 50 juta. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, jika terjadi selisih itu harus ditelusuri dan lihat alasan selisihnya. Tapi karena di soal ini memang tidak ada keterangan lebih lanjut, jadi cuma dilihat aja memang ada selisih atau tidak. Kelompok kami mendapatkan informasi hanya sebatas ini saja gitu, teman-teman. Selanjutnya, untuk ekualisasi PPh pasal 23, 26, 22, dan 4 ayat 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fauzan. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, membahas tentang ekualisasi beban usaha dengan PPh 23, 26, 22, dan 4 ayat 2. Pertama yang PPh pasal 23 dulu, di keterangannya, jadi dalam soal ini tuh kita dapat laporan keuangannya ada kayak dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi ada, tapi kita nggak dapat SPT-nya, jadi si SPT-nya itu hanya dalam bentuk tulisan poin-poin gitu loh. Nah, diketahui di keterangan bahwa WP hanya mengakui objek PPh 23 sebesar 41.600.000. Nah, tapi di laporan keuangan ini selain ada 41.600 juga ada biaya jasa pemasangan iklan sebesar 160 juta yang di keterangannya itu Fania mungkin boleh dilihatin soalnya. Jadi si jasa pemasangan iklannya ini sebenarnya proyek minta ke perusahaan gitu dari badan, makanya harusnya menjadi objek PPh 23. Terus si jenis usaha Fauzan mau langsung ditayangkan soalnya atau di PowerPoint-nya aja? Dilihatin informasi di soalnya aja. Oke, baik. Jadi jenis usaha WP yang ada di soalnya itu adalah menjual komputer, sebagian pembelian inventorinya itu dari lokal dan sebagian lagi ada dari impor, yaitu dikenai PPh 22. Tapi di keterangannya nggak ada data mengenai PPh 22 atas impor. WP nggak melapor PPh 22. Lalu poin ketiga yaitu tentang PPh pasal 4 ayat 2 dan 26. WP tidak melaporkan sama sekali
Padahal di laporan keuangan ada sewa gudang dan sewa kantor. Si sewa gudang ini kalau nggak salah sebagian besar masih dalam bentuk aset tidak tetap, yaitu sewa dibayar di muka, dan sebagian sudah diakui di tahun berjalan. Lalu ada tenaga kerja ahli dari luar negeri juga tidak diakui, padahal itu objek PPh 26. Dan yang terakhir ada jasa konsultasi, ini dari badan di luar negeri yang juga nggak diakui, itu PPh 26. Next. Selanjutnya, nah ini kawan-kawan, ini screenshot dari visualnya. Ada fee tenaga kerja asing tahun 2016 200 juta, lalu ada pemasangan iklan, biaya sewa gudang, sewa kantor, reparasi kendaraan nggak diakui juga. Sewa kendaraan diakui, tapi yang nggak diakui itu tadi yang pemasangan iklan. Dan ada manajemen fee, ini di keterangannya itu yang dari luar negeri. Jadi ekualisasinya menurut SPT PPh 23 yang diakui hanya yang 41.600.000, itu reparasi kendaraan. Jasa pemasangan iklan nggak diakui sebesar 160 juta, jadi itu selisihnya. Lalu ada tenaga ahli asing 200 juta nggak diakui, manajemen fee dari luar negeri juga nggak diakui, itu PPh 26. Lalu PPh 22 ada nilai impor, ini didapetin dari perhitungan COGS, ada di atas tapi nggak ke screenshot, nggak apa-apa, sebesar 1.280 juta, ini nggak diakui, nggak ada pelaporan PPh 22. Dan terakhir, sewa gudang tadi sudah dibilang ada yang diakui di muka dan diakui sebagai biaya, totalnya 100 juta juga nggak diakui, dan sewa kantor 25 juta nggak diakui. Jadi selisihnya seperti ini. Ini perlu ditelusuri lagi asal-usulnya kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini, tapi nggak ada informasi tambahan di soal, jadi kami mengasumsikan ini emang semuanya potensi perpajakan atau bisa jadi biaya yang dimunculkan secara tiba-tiba gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ekualisasi PPN. Pertama, DPP PPN keluaran yang diakui oleh wajib pajak sebesar 7.328 juta dengan PPN keluaran sebesar 732.800.000 dan PPN masukan yang diakui oleh WP sebesar 278 juta. Untuk data yang nomor 1 dan 2 ini sudah dijelaskan di dalam soal. Sedangkan untuk yang ketiga dan keempat adalah yang ketiga, WP tidak memungut PPN sampel produk sebesar 5 juta, dan yang keempat adalah WP tidak memungut PPN atas listrik dan telepon. Next. Ini adalah pajak keluaran dan pajak masukan yang tercantum di dalam SPT, di dalam laporan keuangan. Terlihat bahwa total penjualan perusahaan pada tahun 2016 sebesar 7.328 juta, sehingga PPN keluarannya adalah 222.800.000. Sedangkan dalam perlihatnya adalah Ica, aku pinjam HP Mama dong buat Zoom. Ini adalah PPN yang belum dipungut oleh perusahaan. Suaranya kurang jelas. Oh, enggak. Tes. Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar, Rani? Oke. Kemudian adalah pajak masukan yang belum dipungut oleh perusahaan. Yang pertama adalah biaya listrik, air, dan telepon. Asumsi yang kami gunakan adalah bahwa buat perusahaan di antara 2.200 sampai dengan 6.600, sehingga atas biaya listrik, air, dan telepon ini harus dipungut PPN sebesar 1.600.000. Tetapi karena tidak dijelaskan mana saja yang termasuk biaya listrik, biaya air maupun biaya telepon, maka kami mengasumsikan bahwa semuanya. Kemudian yang kedua adalah sampel produk. Sampel produk ini perusahaan membagikan produknya secara cuma-cuma kepada masyarakat, sehingga atas sampel produk dengan DPP 50 juta ini harus dipungut PPN sebesar 5 juta. Oleh karena itu menurut SPT, pajak yang PPN yang harus dipungut adalah 284.600.000, sehingga selisihnya adalah 6.600.000. Baik, sekian dari kelompok 3 untuk pembahasan soalnya.
Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya? Mau tanya, tapi sedikit aja mungkin. Mastiin aja. Iya, silahkan Akta. Sebenarnya di soal ini tuh yang objek PPH 21-nya itu yang 1.020.000.000 atau yang 970 juta. Soalnya di tabel pembahasan sama di soalnya tuh kayaknya kebalik. Terus kalau dari Oke, boleh dilanjut Akta pertanyaannya. ininya tadi tuh sebenarnya yang nilainya 1 miliar itu yang dari SPT atau dari Labkeu. Terus kalau dari menurut kelompok 3 ini sebenarnya selisihnya itu dari mana? Apakah kalian ada kayak perkiraan selisihnya dari mana? Walau tadi bilang karena nggak disebut soal nggak ada, tapi mungkin dari kalian ada pendapat sendiri gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Akta. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Oke, baik. Terima kasih Akta atas pertanyaannya. Baik, untuk yang masalah pertanyaan kedua, ini soalnya teman-teman, jadi ini adalah soal asli ujian akhir semester genap tahun 2017-2018 untuk program studi D3 Pajak Alih Program. Di sini ada laporan posisi keuangan 31 Desember 2017. Nah, untuk yang bagian PPh pasal 21 tadi, ini ada biaya operasional karena dia ada perbandingan yang sebelah kanan ini adalah 2015 dan yang sebelah kiri 2016. Jadi, jadi kita pakai yang 2016 di sini. Oke, nah di sini ada gaji karyawan lokal seperti yang tadi di screenshot ada 800 juta, tunjangan karyawan lokal 52 juta, dan motivator sebesar 168 juta. Nah, lalu ada SPT masa PPh pasal 21 jumlah objek pajaknya di sini yang terlihat adalah jadi ralat ya Akta, mohon maaf karena kita tadi memang ada miskomunikasi saat penyusunan PPT. Jadi yang 970 juta ini adalah tahun 2016 yaitu masuk ke SPT masanya. Lalu untuk yang 1.020.000.000 tadi didapatkan dari perhitungan dari yang ini. Biaya operasional gaji karyawan lokal sebesar 800 juta, fee tenaga ahli asing sebesar 200 juta. 200 juta ini tadi masuk PPh 26. Yang 21 tadi gaji karyawan lokal sebesar 800 juta, tunjangan karyawan lokal sebesar 52 juta, dan untuk fee motivator sebesar 168 juta. Apa sudah menjawab, Akta? Udah sih Van yang itu, cuman tadi nambah satu lagi, kan itu ada selisih 50 juta ya dari SPT sama Labkeu-nya. Nah itu apakah kalian ada kayak perkiraan selisihnya ini dari mana kemungkinannya? Apakah emang dari biaya yang nggak disebutin di laporan keuangan atau salah salah klasifikasi atau bagaimana? Kalau kita bisa lihat, izin saya menjawab ya karena ini bagian dari
saya mencoba menjawab untuk pertanyaan Akta. Untuk keterangan di sini ada informasi tambahan. Kalau misal teman-teman mau lihat, bisa lihat dulu. Oke. Tapi di sini tidak ada keterangan di mana yang menyebabkan mengatakan bahwa ada sesuatu yang jelas gitu menyebabkan si SPT dan laporan keuangannya ini berbeda gitu. Jadi asumsi kelompok kami setelah diskusi adalah memang ada yang tidak dilaporkan secara dengan jumlah yang benar, atau ya kemungkinan sih lebih kepada itu sih asumsinya, karena memang di sini tidak ada keterangan lebih lanjut di informasi tambahannya. Begitu, Akta. Oke, terima kasih Fanya dan kelompok 3. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi? Izin bertanya, Silakan, Agung. tadi mungkin slide yang paling terakhir itu ada yang pajak keluaran pajak masukan, yang biaya listrik dan sampel produk ya? Iya, Nah itu yang menurut Labkil sama menurut SPT-nya dari soal ya berarti itu ya? iya, ini dari soal. Oh, Jadi yang ya, jadi yang ini atau aku yang salah mikir ya, mungkin koreksinya. Kalau sampel produk kan tadi ini berarti dia ini dibiayakan mungkin dibiayakan ya tadi ya sampel produk ini. Berarti sebenarnya sampel produk itu dia masuk di PK atau PM? PM. Koreksi ya mungkin kalau saya mikirnya PK. Karena kan PK mungkin koreksinya aku agak bingung juga tadi untuk yang sampel produk. Soalnya kan tadi masuk penyerahan ya, kode 004 ya. Oh iya, penyerahan. Maaf teman-teman, ini yang sampel produk harusnya 04. Jadinya masuk PK. Ya itu aja. Berarti benar PK ya. Makasih Ren. Ya, makasih juga, Gung. Iya. Oke, baik. Terima kasih Akta dan Agung. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke, tadi saya meneruskan yang Mas Akta tadi ya. Tadi kan nggak ketemu gitu ya selisihnya yang pembebanan terkait tenaga kerja dengan SPT massa di PPh pasal 21 ya. Tapi tadi kalau saya tidak salah mendengar ada juga ekualisasi dengan di PPh pasal 26 misalnya, ada yang sama sekali nggak dilaporkan dia ya, kalau nggak salah apa itu ada staf tenaga ahli atau apa begitu ya, orang asing lah intinya ya, dia masuk ke sana. Nah mungkin bisa jadi ya kalau data dan informasinya lengkap dan memadai, harusnya sih bisa kita pilih juga apakah murni gitu ya, kalau tenaga asing expert dari luar negeri itu memang pasti pasal 26 gitu ya, atau jangan-jangan dia memang dia expert dari tenaga asing dari luar negeri tetapi sudah berada di Indonesia, bisa jatuh juga menjadi objeknya harusnya ada di PPh pasal 21 ya. Ini yang kemarin saya sampaikan, memang kita harus punya asumsi-asumsi yang banyak gitu ya terkait dengan berbagai kemungkinan ya, keterkaitan yang kemudian kita buat ekualisasi antara satu beban dengan SPT massa. Jadi jangan terjebak pada satu jenis pemotongan pemungutan PPh. Ya. Segala
kemungkinan kita buka ya kalau dalam prakteknya. Kemungkinan dia ke pasal 21, kemungkinan ke pasal 26 atau ke pasal 23. Nah, memang kalau soal ceritanya beda ya, ketika informasi yang diberikan terbatas ya kita juga ngomongnya pasti terbatas ya. Tapi kalau menduga-duga ya kita bisa menduga ke berbagai kemungkinan yang memang secara logika dan secara aturan itu masuk gitu ya. Kemudian tadi yang Mas Agung ya, terima kasih, kelihatannya tadi salah ini aja ya, Mbak Rani dan teman-teman, harus antara apa namanya yang sampel tadi ya. Nah, ada kesalahan PM dengan PK kalau tidak salah tadi ya. Tapi clear kayaknya itu saja. Baik, yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita applause dulu ke teman-teman yang sudah presentasi. Terima kasih atas penjelasannya dan studi kasusnya. Saya rasa sedikit banyak itu sudah menambah pemahaman teman-teman ya. Jadi kalau boleh saya highlight ya, pertemuan kita pada malam hari ini dari dua paparan itu sudah menguatkan dari apa yang kita dapatkan pada pertemuan yang lalu ya. Pada saat kita membahas COGS, sekarang kita bercerita tentang biaya usaha atau biaya operasional. Nah, pesan saya tadi ketika kita berbicara beban, maka ada paradigma normal yang harus kita cermati terlebih dahulu, deductible expense dengan taxable, kemudian non-deductible dengan non-taxable. Itu common-nya harus kita pegang ya. Ada beberapa kasus yang kemudian deductible dan non-taxable atau non-deductible dan taxable itu anomali, tapi prinsip dasarnya itu. Kemudian yang kedua, selalu saya ingatkan, kita buka asumsi yang luas, gitu ya, kemungkinan-kemungkinan yang luas, karena dengan membuka asumsi dan kemungkinan yang luas itu, kita akan mencoba lebih objektif dan akan presisi ya kemungkinannya itu. Tidak sedikit-sedikit ketika ada selisih, ini pasti ini pasti tax gap, ini pasti ada potensi, ini pasti WP-nya salah, dan seterusnya ya. Coba kita berpikir seandainya kita sebagai wajib pajak ya, kita kalau ada seperti ini kemungkinannya saya lari kemana saja, kemungkinannya ini objek withholding di mana saja, kemungkinannya ini kalau PPN masuk di mana saja. Nah, itu mungkin beberapa catatan dari saya. Kemudian yang terakhir teman-teman, saya izin share screen. Nah, ini bakal buat malam hari ini ya. Tolong teman-teman coba kerjakan. Ya. Silakan di screenshot ya, dibaca, kemudian dikerjakan. Saya kasih waktu ya sampai dengan 1 jam lah dari sekarang, insya Allah bisa diselesaikan. Begitu teman-teman sudah screenshot, sudah mengcopy, silakan untuk leave dari meeting room ini ya. Jadi ada 2 soal ya. Yang pertama terkait dengan ekualisasi omset dan yang kedua terkait dengan ekualisasi biaya operasional ya. Oke, waktunya mulai berjalan dari sekarang, saya tunggu maksimal jam 21.30. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf, boleh tanya? Oke, ya. Format jawabannya gimana ya, Pak? Oke, yang penting saya bisa baca di situ ketahuan yang yang menjawab siapa ya. Karena kalau dikirim pakai WA seperti apa kan masuknya ke saya, kecuali kalau PDF ya, kalau file ya, kalau picture kan masuknya ke saya namanya berubah ya. Tapi kalau PDF silakan tulis nama gitu aja ya, nama sama presensi. Tapi kalaupun enggak, yang penting di dalamnya ada nama dan presensi. Oh iya baik Pak, tulis tangan ya Pak. Oke. Baik, silakan dikerjakan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.